Selamat pagi anak-anak. Baik. Oke, sesuai selamat pagi. Oke, ada yang bikin kita lihat ya. Oke, sambil menunggu semua open kamera, saya iringi dulu dengan ya ini hari ini agak sedikit beda ya. Iya. Deren dan Aurelia. Pak, saya izin ke toilet ya. Udah, siapa nih? Deren dan Lagunya kurang sih, Pak. lagunya kurang. Iya, Pak, kurang, Pak. Ini. Oke, ya hanya itu aja. Pembuka aja. Ya, biar sedikit beda gitu ya. Pak, saya ada izin off cam ya, Pak, sama Bu TG. Siapa Deren ya? Ya, udah. Iya, Pak, Dar. Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Hari ini kita masih akan belajar fisika dan saya berharap sih hari ini kita selesaikan materi kita. Bentar ya, saya lagi mengabsen dulu ya. Oke, kemudian Deren Aurelia. Ya, baik. Oh ya, hari ini saya usahakan ada pengambilan nilai dan beberapa sudah saya taruh di ada dua, ada tugas, ada yang nilai hari ini langsung di Google Classroom. Kalau kamu bisa akses, silakan. Kalau bisa, yang bisa kamu buka ya boleh kamu buka. Tapi nanti saya berharap bahwa sambil saya menjelaskan, kamu bisa mengerjakan soal itu. Mungkin ada beberapa yang belum bisa muncul, ada juga yang sudah. Ya, dicoba aja. Tapi intinya kamu sudah harus siap untuk kita ulangan ya. Oke, saya coba share screen dulu, anak-anak. Di tampilan saya di mana? Di background saya sudah kelihatan sih sebenarnya ya. Ya, kita masih hari ini masih belajar tentang gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik. Ini. Lalu ya, seperti biasa, kadang-kadang saya tampilkan, kadang-kadang enggak juga ya. Tapi hari ini saya coba tampilkan tentang kompetensi dasar itu sampai menganalisis. Nah, menganalisis ini berarti ya harus sampai ke menganalisis, bukan hanya sampai menghafal ya, menganalisis. Oke, lalu ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya lewatin secara cepat. Lalu dari kemarin sebenarnya kita berkecimpung belajar tentang gelombang berjalan dan gelombang berdiri, dan hari ini kita masih fokus ke gelombang berdiri ya. Oke, lalu ini adalah persamaan yang tentang gelombang berjalan ya. Saya berharap masih ingat khususnya tentang T dan X ya. Di mana X di sini itu adalah jarak dari sumber ya. T itu adalah lamanya sumber gitu. Jadi sumbernya kan ada di sebelah kiri gitu. Nah, Y itu adalah simpangan di titik X setelah sumber bergetar sekian detik. Nah, tetapi ketika kita masuk ke gelombang stasioner,
agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Nah ini kemarin kan saya udah jelaskan, jadi saya review aja dikit. Gelombang stasioner kalau diperhatikan animasinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini animasinya. Ya. Tapi kalau misalnya digambar secara bukan animasi, maka dia orang biasanya gambar seperti ini. Ya, tapi sejujurnya karena talinya cuma satu, ya harusnya animasi seperti ini. Nah, cuma ini juga kalian harus tahu bahwa ini sudah gelombang hasil dari gabungan, ya. Nah, lalu kita fokus ke ujung tetap dulu. Jadi gelombang stasioner itu yang kita pelajari saat ini ada dua kemungkinan, yaitu akibat gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan pada ujung tali, yang satu dibuat tetap, yang satu dibuat bebas, kira-kira seperti itu. Ya, apa itu atau ujung tetap dan ujung bebas kayak seperti apa? Nah, ini kemarin kita udah turunkan ya. Ujung tetap itu ciri-cirinya gambarnya nanti akan seperti ini. Oke, lalu persamaannya seperti ini. Nah, bandingkan dengan yang tadi, persamaan yang tadi di sana juga kan ada X dan ada T. Nah, saat ini X itu adalah jarak dari ujung pantul. Dari sini nih, ujung pantul. Sumbernya ada di sebelah kiri. Ya, mungkin ketutupan di sini ya. Nah, lalu T itu lamanya titik ujung pantul bergetar. Jadi, acuannya kayak pindah ke kanan. Gitu. Ya. Nah, saya berharap nanti, kalau nanti ada soal di mana diberitahu informasi T lamanya sumber bergetar, nah kamu nanti bisa mencari hubungannya sampai mampu menganalisis. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada soal seperti itu. Tapi kalaupun ada soal seperti itu, ya kamu harus mampu menganalisis, ya, karena dibutuhkan sekian detik dari sumber untuk sampai ke ujung pantul. Ya, nanti dihubung-hubungkan ya. Nanti kalau kita ketemu soal lah baru kita bahas. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah ini disebut perut. Oke. Lalu ini namanya simpul. Oke. Kalau hitungannya simpul pertama dari sini. Selalu dari ujung dari ujung pantul ya. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kalau perut pertama di sini nih. Simpul perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Nggak ada perut ke nol, nggak ada simpul ke nol. Nah, ya. Pak, kalau perut itu maksudnya kayak titik puncaknya gitu, Pak? Atau yang apa? Yang kalau perut, Pak? Oh, perut. Atau keseluruhannya? Atau dari ujung simpul sampai ujung simpul? Oke. Supaya tidak salah ini interpretasi nanti kalau ditanya letak perut kesekian gitu di mana, maka jawabannya betul, kamu tadi jawabannya ada di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Jadi ini namanya letak, bayangkan aja titik ya, atau garis mungkin ya, lebih tepatnya garis. Karena sepanjang garis ini itu kita sebut letak perut paling besar ya, yaitu yang amplitudonya selalu 2 kali amplitudo gelombang datang. Ini A ini tulisan A ini itu amplitudo gelombang datang ataupun gelombang pantul, karena kan sama. Nah, ini namanya perut ya, pas di titik tengah-tengah paling besar. Oke. Lalu jangan lupa ya, ini Pak Ende udah pernah tunjukkan terjadi pembalikan fase di sini. Kalau mau dibuktikan lagi, ya saya harus balik ke sini ya. Nah, ini misalnya, coba ya, saya ulang. Ini saya buat tetap dulu ya. Cepat banget. Nah, ini saya hilangkan semuanya, tinggal tercipta sebuah gelombang. Nah, ini mengalami pembalikan fase itu. Mungkin saya ulang kembali. Saya ulang dulu ya. Saya ulang lagi. Bentar. Saya mau menciptakan sebuah gelombang, satu gelombang aja, lalu saya lewatkan ke sana. Nah, dia mengalami pembalikan fase di sini nanti. Tuh, itu namanya mengalami pembalikan fase. Jadi kamu perhatikan
Kalau saat ini ya tadi ya yang bergerak ke di depan itu gua bukit, kita coba lanjutkan ya. Bukit enggak. Nah, ini bukit bergerak ke sana. Nanti giliran bergerak ke kiri, siapa yang duluan? Lembah mengalami pembalikan fase. Nah, yang tidak mengalami pembalikan fase itu kalau Pak Indo buat begini, kita lihat ya. Nah, ini ada bukit dan lembah bergerak ke sana. Bukit yang duluan giliran pulang atau terpantul tetap bukit. Ya, ini sekarang lembah yang duluan, giliran dipantulkan dia tetap lembah. Itu tidak mengalami pembalikan fase. Ya, saya berharap kalian paham tentang pembalikan fase. Saya balik lagi ke ini. Nah, jadi saya berharap itu udah paham. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Diusahakan yang ada omega T-nya itu ada di belakang ya. Supaya kita bisa memahami bahwa yang bagian depan ini ternyata itu amplitudo. Nah, berarti yang warna sendiri ini, warna lain sendiri itu amplitudo sebesar 2A sin KX. Jadi amplitudonya sendiri aja itu sudah merupakan fungsi sinus. Tergantung X-nya di mana. Nah, makanya kalau saya ganti 2pi per lambda, saya tinggal masukkan X-nya misalnya nanti, misalnya ya, saya bisa hubungkan dengan letak simpul, misalnya ya. Simpul kedua, nah, simpul kedua di sini ya. X-nya berarti dari sini sampai sini, saya masukkan berapa lambda itu? Ada yang tahu nggak ini berapa lambda? Dari sini sampai sini. Setengah bukan Pak? Setengah lambda, betul. Kalau saya taruh setengah lambda di sini, berarti seperdua lambda, berarti lambdanya coret, duanya juga dicoret, berarti nanti tinggal sin pi. Nah, sin pi itu berapa? Pasti 0. Nah, maka jadi terbuktilah AS-nya, amplitudo stasionernya di sini itu 0. Gitu. Ya. Tapi kalau mau manual dengan cara tadi, cari lambdanya, lalu kalau Pak Endo nanya, di mana kan letak simpul kedua, ya kamu tinggal langsung aja. Sebenarnya lebih mudah kalau bagi Pak Endo ya. Tinggal, oh ini setengah lambda, lambdanya berapa? Tinggal masukkan ke dalam setengah kali lambda, lalu langsung komplain X, langsung anggap itu atau tuliskan X sama dengan sekian. Jadi lebih mudah. Tapi kalau kamu harus butuh rumus untuk dihafal ya kurang lebih kayak gitu. Ya, nggak usah hafalin rumus yang lain, nanti kamu pusing nanti. Oke, kemudian, nah ini ada contoh soal. Saya agak cepat ya, karena rasanya kemarin saya lupa di kelas ini sudah sempat saya bahas sebelumnya. Saya coba, tulisan ininya ada di mana? Kok dia nggak keluar ya? Opennya. Oke, ya. Nah, sebuah gelombang mekanik terjadi pada tali merambat ke kanan ya. Jadi ini bergerak ke kanan. Kelihatan sih di sini pasti ada pemantulnya nih ya. Nah, kalau diperhatikan ininya apa namanya gambarnya, udah pasti ini ujung tetap ya, ujung tetap udah pasti. Nah, itu harus kamu kenali ciri-cirinya. Nah, lalu cepat rambat gelombangnya V sama dengan 4 sentimeter. Loh, maaf tulisannya ini ya, jadi nggak tahu nih kenapa. Jadi kayak ada 4 cm per sekon. Oke. Nah, sekarang persamaan gelombangnya berapa? Maka kamu kenali dulu persamaan di ujung tetap itu apa. Pasti 2A kalau nggak sin cos begitu ya. Lalu pokoknya di sini ada omega T-nya di belakang gitu ya. Nah, karena ini ujung tetap, pasti ini kosinus omega T. Itu harus dikenali dulu seperti itu. Nah, itulah yang mungkin kamu hafal kalau mau hafal. Yang lainnya harus dianalisa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu 2A ini yang mana? 2A, ingat gambar ini itu sebenarnya adalah hasil sudah jadinya. Istilahnya sudah amplitudo gelombang stasioner. Jadi dari sini sampai atas ini aja 2A. Nah, berarti kalau ini 10 cm ya berarti ini 5. Jadi gampang ininya. Tinggal ngikuti aja gitu. Nah, lalu K-nya berapa? K-nya itu kan omega per P, atau boleh juga kalau nggak bisa omega per V ya kita gunakan yang 2pi per lambda. Nah, ini aja yang kamu hafal kalau mau hafal. Ya, 2pi per lambda. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya kita lihat informasi di sini, ini sebenarnya ada 14 cm. Itu berapa lambda? Ya, tinggal dilihat aja nih dari sini sampai mana ya? Sampai sini ya. Ini kan 1 lambda ya.
Nah, lalu sampai sini 2 lambda, sampai sini 3 lambda, berarti ini setengah lambda. Begitu. Ya, berarti 14 cm itu adalah 3,5 lambda. 3,5 lambda itu 7 per 2. Aduh, 7 per 2. Ya, kalau kamu fokus, tidak bingung dengan tulisan Pak MB ya, karena nggak tahu nih, berubah sendiri. Berarti lambdanya berapa itu? Lambdanya tinggal di, ini dicoret-coret 2 ya, 4 ya. Nah, 4. Ya, berarti 4 cm. Nah, tinggal dimasukin aja, K-nya sama dengan 2pi per 4, berarti per 2pi. Nah, per 2pi. Nah, udah ini jadi nih, per 2pi. Per 2pi kali X. Nah, lalu kosinus. Nah, omeganya itu kan, omega kan bisa sama dengan 2pi-F, ya. Tapi bisa juga ngambil dari sini, terserah. Jadi udah terserah kamu lah itu ya. K sama dengan omega per T. Jadi K-nya itu tadi ini saya langsung tulis aja di sini ya, per 2pi. Aduh, mohon maaf. Nggak tahu kenapa ya. Per 2pi itu sama dengan omega per berapa? 4. Ya kan? 4. Berarti omeganya dapat sama dengan 4 per 2 ya, 2pi. Nah, kebetulan 2pi. Ya udah, tulis di sini 2pi T. Nah, udah jadi tuh. Ya, jadi gampang. Nah, ya, saya berharap bagian ini harusnya kalau kamu mengikuti apa yang Pak MB arahkan, harusnya lebih mudah. Ya, oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, saya mau nanya Pak, itu kenapa 2A ya Pak? Kenapa 2A? Yang Kenapa 5 cm 2A? Oh ini, oke, ya. Perhatikan yang di sini ya. Dari puncak sampai puncak bawah itu kan 10. Betul nggak? Iya Pak. Kelihatan di sebelah kanan ya. Nah, ini 10. Berarti kalau saya bagi 2, dari tengah-tengah ini sampai ke atas itu 5 cm. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan 2A itu adalah dari sini sampai paling puncak 2A. Gitu. Berarti kalau begitu 2A-nya berapa? 5 cm. Kalau nanti ditanya A-nya berapa, baru dibagi 2 lagi. 5 cm dibagi 2. Kira-kira bisa? Biasanya saya sama ini, misalnya amplitudo tuh dari tengah sana sampai ke atas Pak. Kenapa jadi 2A ya? Oh, oke. Karena sekarang kita kan ngomongin gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Nah, bentar. Ini aja nih. Kalau begitu, Pak LB ke sini, nak. Mana ya? Bentar. Nah, ini. Pak LB coba tunjukin di sini ya. Saya ulang. Itu Ya. sebenarnya karena hasil dari interferensi maksimum ya Pak? Betul, betul. Iya. Nah, ini ya. Nah, iya, oke. Nah, biar tambah jelas, Pak MB ini ya, mumpung kita ada di sini. Ini adalah gelombang datang dengan amplitudo maksimum seperti yang ada di paling puncak. Nah, lalu ketika mengalami pemantulan, warnanya akan berubah nih ya. Harusnya tadi ujung tetap. Oh ya benar nih, ujung tetap. Sorry, nggak kelihatan. Nah, saya lupa tunjukin. Nah, ini kelihatan 2 gelombang, satu gelombang ke kanan, dan gelombang datang, satu gelombang pantul. Tapi sebentar, saya hentiin dulu. Tapi dalam prakteknya kita nggak bisa lihat seperti ini. Ini karena animasi kebetulan. Yang terlihat sebenarnya hanya ini. Nah, ini. Jadi sekarang kalau Pak MB tunjukin, nah ini saya hilangkan. Harusnya kayak gitu ya. Pak MB ulang ya. Pak MB ulang. Maksudnya saya ulang dari awal. Ini gelombang datang dulu ditunjukin ya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, lalu kalau udah mendekat ujung, sudah mau mengalami ujung pantul, saya tunjukin nanti ini. Nah, ini reflective wave. Oke, sebentar lagi akan terjadi pemantulan pada ujung tetap. Nah, ini ada yang ke bawah, ada yang ke ini ya. Nah, ini saya hentikan dulu. Nah, ini pertemuan antara bukit dengan lembah dengan lembah pas di sini, pas jam ini di sini. Nah, Jadi konstruktif ya Pak? kenapa? Konstruktif ya Pak? Konstruktif, betul. Nah, kalau Pak yang ditunjukin, jadinya kayak gini yang bawah nih. Kalau ini saya hilangkan, jadilah kayak gini nih. Jadi dia memanjangkan sendiri. Gitu.
Ya, Jadi ini soalnya tuh udah konstruktif apa? Dua-duanya lah. That's Dua-dua right. amplitude digabungin. yes, that's right. Oke, iya betul. Oh, oke. Nah, Makasih, ya, Pak. ya, jadinya, nah kalau ini ya, kamu perhatikan di sini dia kayak agak beda di sebelah kiri dengan ini. Kenapa? Karena di sini terjadi apa itu interferensi, tapi yang ini belum. Ya, saya coba hentikan, lalu saya tunjukin tuh. Yang bagian sini belum gelombang pantulnya belum nyampe. Jadi yang sudah ada gabungannya itu baru bagian yang double-double ini. Dan kalau kita perhatikan hasilnya kayak gini, ya coba ya saya pelan-pelan. Tuh dia lain sendiri, dia tinggi sendiri karena dua kalinya, betul ya? Nah saya berharap itu semua jelas untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Nah itu membantu teman-teman yang lain untuk memahami. Gitu. Oke ya, saya balik ke ini. Saya balik ke PPT. Ya, jadi kalau digambar seperti ini sudah barang jadi, sudah amplitudo stasioner. Gitu. Nah, amplitudo gelombang datang dan gelombang pantul nggak kelihatan di sini. Nah, kita yang interpretasi sendiri. Oh, itu yang A. Jadi kalau ditanya amplitudo gelombang stasioner, gelombang pantulnya berapa, maka jawabannya 5 dibagi 2. Gitu, dibagi 2 lagi. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, lalu berikutnya ujung bebas kurang lebih sama nak ya. Perbedaannya cuma hanya di sini ujung bebas. Ya, itu namanya tidak terjadi pembalikan fase. Tadi pembalikan fase udah kelihatan ya, saya udah tunjukkan. Ini jadi saya bisa percepat karena sama. Ya, lalu bagian depannya ini kita sebut dengan amplitudo, dia fungsi kosinus. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Ini soalnya. Coba kita lihat ya. Sebuah gelombang stasioner dalam tali memiliki persamaan ini. Nah, persamaan ini kamu udah kenal itu. Oh, di sini ada K 4 pi. Dari K itu kita bisa mencari panjang gelombang bisa. Terus apa lagi ya? Di sini ada omega. Ini ada omega. Ya. Jadi harusnya ini bisa dikerjakan dengan mudah. Saya berharap begitu. Nah, coba perhatikan yang nomor 3. Amplitudo gelombang stasioner pada jarak 0,1. Nah, kamu harus paham amplitudo gelombang stasioner itu yang mana? Oh, yang bagian depan. Bagian depan itu yang mana? Ini, coba ya. Coret-coret. Bagian depan itu berarti yang ini. Ini namanya amplitudo sampai sini doang nih. Ini adalah amplitudo gelombang stasioner. Nah, jadi dia tergantung X-nya. Ya, dia fungsi kosinus dan nilai kosinus itu tergantung X. Gitu. Ya udah, kita tinggal masukin aja. Kenapa jadi sorry? Ini. Untung ininya sama ya. Ini. Nah, ini amplitudonya. Gitu. Ya. Jadi tinggal masukkan X-nya 0,1. Nah, berarti kosinus 4 kali kosinus 0,4 pi. Nah, kosinus 0,4 pi itu berapa? Ya, nah, silakan dicari 72, ya. Pak. 72. Nah, 72 kali 4. Nah, kelihatannya sih benar ini. Ya, tadinya saya setting benar. Gitu ya, tapi nanti kamu bisa buktikan sendiri ya. Oke, kalau bilangan gelombang kan cuma tinggal lihat doang. Nah, seperti itu ya. Saya berharap dari sini paham. Lalu satu lagi yang ini. Nah, misalnya nih, letak simpul ke 2. Nah, gimana caranya? Gampang nak, gampang. Pertama, kamu kenali mana pulpennya? Kamu kenali dulu ini pemantulan pada ujung tetap apa ujung bebas. Nah, itu langkah pertama. Berarti ini pasti ujung bebas karena sinus. Dari mana tahunya? Ya, mungkin itulah yang kalau mau hafal ya silakan dihafal. Nah, lalu Pak MD gambar begini. Kalau ujung bebas itu, ya asumsinya ujung pantulnya ada di sebelah kanan sini ya. Ini ujung bebas itu begini. Lalu simpul kedua, kita kenali simpul kedua kan cuma di sini sampai sini. Berarti dari sini sampai sini itu X-nya sama dengan berapa? Itu. Gampang. Tinggal lihat gini. Ini sampai sini berapa lambda? Ini 1/4, 2/4, 3/4. Ya, oke. Kita ini dulu. Kita biar terus. Oke. Ya. Jadi ini 3/4 lambda.
X sama dengan, aduh mau maaf tulisan ininya ini ya, nggak enak ya. 3/4 lambda. Nah, lambdanya tinggal cari lambda. Lambda dapat dari mana? Dari sini. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya kan 4pi. Ya, berarti 2pi per lambda. Lambdanya dapat. Lambdanya berapa itu? Lambdanya tinggal Harusnya 0,5 ya. 1/2. Ya, nah tinggal masukin ke sini. Ah, kan gampang ya? Oke, 1/2. Berarti ini 3 per... Jadi nggak usah pakai rumus ya, Pak? Nggak usah pakai rumus. Pak MB selama ini nggak pernah ngajarin pakai hafalin rumus. Karena percaya deh, rumus itu 1 bulan kemudian lupa. Tapi kalau kamu mau memahami seperti ini, lebih baik. Ini akan kesulitan, cara Pak MB ini akan kesulitan kalau misalnya ada yang nanya perut ke 1000. Mereka langsung menggambar 1000, kurang lebih 1000. Tapi rasanya sih nggak ada soal sampai nanya perut ke 1000 gitu kan. Gitu. Lalu kalau yang hafal rumus, biasanya yang bingung itu adalah karena di rumus itu macam-macam sih rumusnya. Nah ya, hati-hati. Ada n mulai dari 1, ada n mulai dari 0. Nah, nggak jelas itu n0 itu artinya perut keberapa. Nggak jelas. Kalau Pak MB udah pasti saklek. Perut pertama ya, udah perut pertama ada di mana? Oh, di sini. Ya udah, ini namanya perut pertama. Perut kedua berarti di sini. Gitu. Ya. Saya berharap itu jelas. Dan kalian udah boleh mulai mengerjakan yang soal di ini ya. Soal di waduh, sorry. Ini tadi saya setting mau ada pertanyaan pakai Slido, tapi mungkin waktunya nggak cukup. Jadi karena ternyata kita hari ini tidak sampai 1 jam. Jadi pertanyaannya sih cuma ini. Tapi udah terlanjur ya, saya harus nunggu. Ya, pertanyaannya sih sebenarnya mau nanyakan mana ya? Ini. Jadi lanjutannya yang sekarang adalah ini. Ya, sebelum kita masuk ke, waduh, waktunya udah mepet banget ya. 10:20. Ya, oke deh. Ya, yang terakhir nih, yang terakhir. Jika frekuensi F dijadikan 2 kali, kira-kira kecepatan rambat gelombangnya itu menjadi bertambahkah, berkurang, atau tetap? Ada yang bisa bantu jawab? Menurut, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bertambah sih Pak, karena kan berdasarkan rumus kecepatan sama 6 kali frekuensi ya. Oke, ya, ini. Oke, ya ada lagi yang lain? Bertambah sih, ya, oke, nggak apa-apa. Kita nanti ini, justru ini kalau kamu fokus ke sana berpendapat bagus, karena apakah itu betul apa enggak? Nah, di sini kita akan koreksi bersama, ya. Oke, anak-anak, untuk melihat ini apakah betul, saya coba masuk lagi ke animasi yang ada di sini. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Bentar, mana ya? Di sini. Nah, anak-anak, di sini saya coba biar nggak terlalu. Ini saya buat ini aja dulu. Nah, ulang aja. Ini jangan terlalu tinggi. Ulang lagi, ya. Ulang lagi. Nah, apakah kalau frekuensinya saya tambah, kira-kira kecepatannya bertambah apa enggak? Ya. Frekuensinya saya rubah, kecepatannya bertambah apa enggak? Coba ya. Saya apain ya, frekuensinya saya tinggiin. Start. Mungkin tidak terlalu kelihatan di sini ya, tidak terlalu kelihatan. Tapi Pak MB mau nanya-nanya aja biar terarah ke sana ya. Saya sekarang frekuensinya di bawah sini, frekuensinya saya rubah menjadi dari 3 menjadi mungkin menjadi 0, oh jangan, nggak kelihatan, 1 ya, 1. Nah, kira-kira pengaruh yang paling kelihatan di situ apanya menurut pengamatan kalian? Siapa yang bisa ini volunteer ngomong? Kecepatannya Pak. Nggak, yang secara tampilan fisik, oke, kecepatannya apakah berkurang apa ini? Tapi kalau misalnya saya pakai yang ini, saya mau arahkan ke sini nih. Ini jarak dari kalau saya NT-in ya. Lambda ya? Lambdanya, jadi kalau frekuensinya saya gedein ya, saya gedein jadi 3 ya. Lalu saya ini. Nah, kira-kira lambdanya berkurang apa bertambah? Berkurang. Berkurang.
Ya, kalau frekuensinya saya kecilin, lambda jangan kelihatan, enggak kelihatan. Ini saya 1, sekian, panjang gelombangnya ini apa bertambah. Nah, anak-anak, saya tidak punya animasi atau belum menemukan animasi yang menunjukkan apakah kalau frekuensi saya rubah kecepatannya ini, karena nggak terlalu kelihatan secara spesifik di sini. Tapi nggak apa-apa, biar ini sedikit kamu udah ketemu bahwa ternyata kalau frekuensinya saya rubah, panjang gelombangnya pun berubah. Ya, panjang gelombangnya pun berubah. Nah, kalau saya balik ke rumus ini, kalau frekuensinya saya rubah, ya, saya perbesar, lambdanya menjadi kecil. Kira-kira begitu. Jadi tetap dong Pak. Sehingga jawabannya harusnya tetap. Nah, mungkin lebih logik, lebih bisa diterima kalau saya katakan kecepatan dari, mungkin masuk ke sini aja ya. Nah, kecepatan dari gelombang di dalam tali itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh gaya, tegangan, dan jenis tali. Tegangan dan jenis tali. Di sini tadi ada tegangan yang bisa kita rubah-rubah, mungkin di sini. Nah, ini lebih saya bisa percepat ya. Nah, ini kelihatannya cepat geraknya, tapi pelan ke kanan. Gerak ke kanannya pelan. Coba kalau saya buat ini, nah, lebih cepat. Ya, kira-kira begitu. Jadi tegangan tali dan jenis tali. Cuma jenis tali di sini di animasi ini nggak terfasilitasi ya. Nah, gitu. Jadi V sama dengan akar dari F per mu. Mu itu adalah disebut dengan massa jenis linear. Kalian tahunya itu massa jenis massa per volume. Nah, di sini ada istilah massa jenis linear, yaitu massa tali dibagi panjang tali. Nah, massa jenis yang biasa, yang massa per volume itu di bawah sini nih. Ya. Tapi di aslinya itu massa jenis linear. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan massa jenis biasa, yaitu massa per volume, maka kita ubah dari sini, ketemunya mu sama dengan rho kali A. Jadi ini saya bisa ganti juga rho kali A. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu tegangan talinya nanti di dalam prakteknya soal-soal bisa diganti dengan ini, M kali G. Gitu. Karena makin besar beban di sini, tentu tegangannya juga makin besar. Ya, jadi nanti F-nya tinggal diganti M kali G. Gitu. Istilahnya ada gaya tegangan tali lah. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, misalnya ya, ini biasanya disebut percobaan Melde ya. Kalau di SMAK 1 kita praktek, tapi mungkin di PJJ ini saya belum menemukan animasinya, jadi agak susah ya. Percobaan Melde, sebuah tali panjang 1 meter. Katakanlah 1 meter, saya nggak tahu bisa 1 meter sampai sini, bisa juga dari sini sampai bawah sini, bisa aja, tergantung. Tapi kalau misalnya panjang talinya 1 meter dari, kita anggap dari sini sampai sini, ya, berarti masanya pun dari sini sampai sini. Tapi kalau panjang talinya kita ukur dari sini sampai bawah, ya masanya pun akan bertambah. Jadi kita akan selalu dapatkan mu itu akan selalu sama, tidak akan berubah. Ya, mu itu massa per panjang tali. Nah, lalu kalau dikasih penggetar di sini 10 Hz, tentukan panjang gelombang yang terbentuk dalam tali. Ya, sebenarnya tinggal gampang ya, karena kita udah tahu bahwa lambda mana dia? Saya udah ya, kita dari sini aja. Jadi lambda itu kan sama dengan V dibagi F ya. Nah, frekuensinya sudah ada, lambdanya ditanya, nah V-nya ini nanti tinggal diganti dengan akar F per mu. F-nya diambil dari beban 1 kg. Berarti F-nya itu sama dengan M kali G. Ya, ambil aja G-nya 10, berarti ini menjadi 1 kali 10. Lalu mu-nya itu massa tali per panjang tali. Nah, massa talinya belum dikasih tahu di sini ya. Tapi kira-kira nanti soalnya seperti itu. Massa talinya harus dikasih tahu. Untuk panjang 1 meter itu massa talinya berapa? Gitu, ya. Katakanlah massa talinya, panjang talinya sampai sini itu 1 meter, massa totalnya dia akan kasih tahu. Soal nanti di sini akan dipakai cuma hanya setengah meter, nggak masalah, tidak masalah. Jadi di sini akan terbentuk gelombang stasioner seperti yang biasa kita pelajari. Nah, kira-kira seperti itu, anak-anak.
eh hari ini kita sampai jam 10.40 ya. 10.40, masih ada, oke, masih ada waktu 10 menit ya. Saya minta kamu masuk ke Peerdeck. Kok Peerdeck sih? Nearpod ya. Nearpod. Oh, sudah ada. Sudah ada yang kerjakan. Ya. Silakan dikerjakan apa adanya, yang bisa kamu kerjakan silakan dikerjakan. Dan masih boleh bertanya ya di sini ya, masih boleh bertanya. Masih ada waktu 10 menit. Pak, Ya. bilangan gelombang itu apa ya? Bilangan gelombang itu saya tunjukin ya. Bilangan gelombang itu apa? Tidak muncul. Tutupan. Bentar, saya pakai dua layar jadi kadang-kadang. Nah, bilangan gelombang itu apa? Ini nih. Nah, kamu kalau ketemu persamaan mau gelombang stasioner atau gelombang berjalan ketemu K. Nah, K itu namanya bilangan gelombang. Oh, tetapan ya Pak, nama lain. Boleh disebut tetapan karena memang dia hanya tergantung pada lambda ya. K itu 2 pi per lambda, atau kalau pakai yang satunya lagi omega per P, ya omeganya juga tetap, P-nya juga tetap. Selama kita tidak rubah-rubah. Ya, betul. Kode inputnya apa ya? Kode nirpotnya harusnya kalau kamu langsung dari itu bisa ya. Ini RDMPU. Ya, RDMPU. Coba saya gini bisa nggak? Nah, ini RDMPU. Silakan dikerjakan dan langsung nanya kalau misalnya ada yang kesulitan. Sudah ada ya beberapa yang jawab di sini. Tapi mungkin saya nggak usah tunjukin ya biar nggak ini ya. Ya, masih ada waktu 10 menit. Cukup untuk mengerjakan beberapa soal di situ. Kalau sudah, ini kalau saya udah pindah layar di sini, kalian udah nggak bisa mengerjakan di halaman pertama itu ada 4 soal kalau nggak salah. Harusnya sih saya pisah-pisah, cuma udah terlanjur nulis di situ. Atau saya coba pindah dulu ya. Jadi kalau saya pindah di sini, kalian di tampilan kalian juga akan berubah, akan berbeda. Jadi saya berharap nggak bingung, ngikuti aja yang Pak MD tampilkan, ya. Sambil saya jelaskan kalau misalnya ada yang kesulitan, jadi biar bisa jawab benar ya. Oh, ini apa? Ini question pertama. Ini kayaknya sih sudah ya, karena dari tadi udah bisa buka, pasti bisa buka halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Halaman kedua, nak. Itu bapak saya kesabit sendiri Pak. Atau bapak next jawab itu kesabit. Oh ya, ya udah. Saya jawab sama sekali Pak. Baru sekali jawab, baru satu nomor maksudnya ya? Belum sempat sama sekali Pak. Belum sama sekali? Belum Pak. Tadi bapak kalau bapak next kita jadi skip. Oh iya pasti. Jadi memang ini kayak saya kontrol. Nggak apa-apa deh. Yang pertama nggak apa-apa. Sekarang yang kedua, nanti mungkin saya bisa balikin nanti ya. Tapi yang kedua dulu, ya. Ya, sambil mudah-mudahan tidak mengganggu kamu konsentrasi kalau Pak MB ngomong. Mungkin yang butuh bantuan bisa ini di sini ya. Suatu sumber getar mula-mula bergetar. Oh ini gelombang berjalan ini ya, nggak apa-apa deh ya, nyasar satu soal ya, mudah-mudahan masih ingat gelombang berjalan. Saya coba keluarkan pen saya. Jadi gelombang berjalan itu Y sama dengan A sin
omega T min KX. Nah, min KX. Jadi tujuan kamu hanya mencari A-nya berapa, omeganya berapa, dan A-nya berapa. Udah, jadi simple sekali. Nah, ini K2pi per lambda. Omeganya ini adalah 2pf. Dan A-nya ini simpangan. Paling di sini ada plus minus biasanya nih. Kadang-kadang agak bingung siswanya. Plus apa minus. MB. Ya, enggak. Itu bukan WT tambah KX ya? Apa? WT tambah KX. Tambah K. Kurang jelas nggak? Coba diulang. Tambah KX doang yang saya dengar. Kan ngomongnya ke kiri. Bentar mana? Bergerak ke kiri. Mana? Tulisan. Mula-mula bergetar dengan simpangan. Oh, ini ya. Bergerak ke kiri. Anak-anak. Maksudnya WT tambah KX. Omega T. Sebenarnya ini harus hati-hati ya. Yang dimaksud dengan di bukunya bergerak ke kiri itu negatif apa positif gitu. Sebenarnya begini. Kalau di sini ada sumber, kalau dia bergerak ke sana, udah pasti dalam penurunan itu kita ketemu minus, gitu ya. Nah, kalau dia bergerak ke sini, sumbernya ada di sini, lalu bergerak ke sini, maka sejujurnya kalau kita menurunkan persamaannya tetap akan minus seperti ini, tetap minus. Nah, lalu kapan yang plus? Kapan yang plus? Itu yang kayak itu loh, yang kayak, nah sayangnya saya nggak turunkan di persamaan yang pemantulan itu. Jadi kita acuannya di sini, tapi gelombang datangnya dari sini. Nah, itu baru nanti ada plusnya. Begitu. Jadi mungkin pegangannya, supaya jangan bingung, pegangannya menjauh atau mendekat menuju ke acuan, ke sumber. Nah, di sini sih asumsinya pasti masih menjauhi sumber. Ini pasti mungkin bisa setiap guru bisa beda-beda ya, tapi harus hati-hati ya. Setiap guru mungkin saja kalau kamu ketemu guru di luar ngajarin itu harus hati-hati karena di bukunya itu hanya diajarin, dihafalkan pokoknya kalau bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri itu maksudnya lebih cocoknya kalau sumbernya ada di sini, nah ininya bergerak ke sini. Tapi kalau sumbernya di sini lalu dia bergerak ke kiri, ya rumusnya tetap minus. Seperti itu. Nah, kita tahu sumbernya di mana dari mana. Oh, oke. Kalau tidak jelas sumbernya ada di mana, mungkin memang itu persoalan sendiri. Tapi kita biasanya mengambil kebiasaan aja bergerak. Ya, itu jadi debatable ya. Itu akan menjadi opsi bisa beberapa, tapi sebagai standar aja. Kalau tidak ada istilah seperti itu, tidak ada informasi seperti itu, berarti kita asumsinya biasanya dari kiri ke kanan. Kebiasaan kita aja sih sehari-hari. Oke, Pak MB bisa lanjut ya supaya nambah ya. Silakan di submit. Karena kalau saya geser langsung ke submit sendiri masalahnya. Oke? Kalau yang kelewat itu gimana ya Pak? Nah, nanti mudah-mudahan bisa balik. Nggak apa-apa. Kalaupun ini nanti saya bisa kasih. Oke, sekarang ini sebuah gelombang persamaannya. Nah, dikasih tahu persamaannya ini. Ya, lalu kecepatan getar. Hati-hati ya, kecepatan getar di sini itu beda dengan kecepatan rambat. Getar itu naik turun bukan Pak? Ya, betul, naik turun. Nah, berarti kamu harus menurunkan persamaannya. Jadi V sama dengan dy per dt. Ya. Nah, yang diturunkan adalah yang ada T-nya. Berarti kosinusnya yang diturunkan. Nah, yang 3 sin px itu dianggap tetap. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi ini akan menjadi apa itu? 3 sin
5pt, 5px kali min sin, tapi karena ini kali jadi jangan ditaruh di tengah, sin 2pt, lalu dikali lagi dengan turunan dari tadi ada minus ya, 2pi. Nah gitu, nah kamu tinggal selesaikan. Oke, cukup ya. Wow, 2 menit. Oke, saya geser ya. Silakan disubmit, sudah? Belum Pak. Ya, 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 ya. Oke deh, yang apa, yang ini aja. Silakan. Pak MB nggak sempat lihat ini ya, chatting ya. Jadi kalau ada chatting cuma minta izin ya, udah nggak apa-apa deh. Tapi kalau mau bertanya, jangan di chatting, langsung aja di sini. Baik, 10.39 sekarang mungkin udah nggak cukup untuk untuk soal berikutnya. Nanti saya akan buat begini, nak. Saya akan jadi PR aja. Nanti saya akan buka, jadi kamu bisa Ini kan sekarang saya setting hanya bisa dibuka kalau saya tampilkan. Jadi kalau saya geser, layar kamu juga bergeser. Tapi nanti saya akan coba buka, jadi saya jadi PR, kamu bisa kerjakan terserah kapan aja ya, sesuai dengan waktu yang saya kasih ya, kamu kerjakan dan dijawab di situ. Ya, sama satu lagi ada soal yang sekalian untuk persiapan ulangan ya. Saya kasih satu soal di Google Classroom, mungkin soal beberapa tahun yang lalu. Silakan dikerjakan. Sekali lagi kalau ada kesulitan dia bisa WA Pak Ebe ya. Saya harap tetap semangat dan bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Saya akan stop. Bentar. Balik ke ya. Oke. Baik anak-anak, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan silakan ketua kelas disiapkan. Selamat bersama. Kelihatannya ada Bu Afi di sini, disiapkan ini juga. Selamat bersama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik.